Saya sih berharap ya sama pedagang-pedagang yang ada di area sini tuh berjualan tapi tetap menjaga kebersihannya, jangan sampai kayak gini. Ya ini sih sebenarnya salah satu eh, apa ya, disayangkan gitu. Tetapi penataan lingkungannya rada-rada kumuh gitu. Bukan rada kumuh, memang kumuh ya. Mungkin bayar uang kebersihan atau uang keamanan gitu ya. Tapi kan ya seharusnya saling juga, sama-sama menjaga kebersihan gitu, biar terlihat lebih tertata, lebih bersih. Cuman inilah yang disayangkan, kenapa sampah-sampahnya seperti ini. Ini sih Pak. Nah, jadi cuman sayangnya ini di sini tuh sampahnya jadi berserakan begini ya. Mereka jadi ngandelin petugas kebersihan buat membersihkan sampah. Mereka tidak mengumpulkan sendiri sampah-sampahnya ya. Jadi kalau nggak ada petugas kebersihan ya numpuk banget sampah di sini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Masih di bulan puasa. Gimana puasanya teman-teman? Lancar hari ini? Oke, di video kali ini saya sedang berada di daerah Pasar Minggu, teman-teman. Pasar Minggu ini salah satu pasar terbesar di daerah Jakarta Selatan. Pasar tradisional. Tapi yang ada di depan saya ini adalah pasar tumpahnya ya. Pasar tumpah ini hadir dari setiap pagi dari subuh. Biasanya sampai jam 9 nih. Ini yang ada di depan saya ini Jalan Raya Pasar Minggu nih, teman-teman. Nah, kita coba lihat situasinya seperti apa. Nah, dimulainya pasar tumpahnya ini dari sini, teman-teman. Ini pedagang-pedagang di sini tidak punya kios ya, cuma lapak-lapak ini aja. Oh iya. Ibu ini nih lagi jual sayur nih. Mbaknya nih. Siap. Ya Ibu. Nih. Salamnya. Nah, kalau yang di area sini ini sama ya kayak yang tadi tuh, pasar tumpahnya. Tapi kan nggak dibuka pas saya. Nggak dibuka. Yang jual umbi-umbian. Ya, kan kena. Kita padang lirik kan. Jalan di Buntu jual 5 ribuan. Yuk, gocengan.
Nah, ya orang ngerti kan, penting melo. Sebenarnya sayuran yang dijual di area sini juga sama lengkapnya dengan sayuran yang ada di dalam sana. Dapur, 60.000, dapur ikut. Dapur. Oh, semakin depan semakin ramai Saya kan? rasa sop ya. Area sini udah mulai banyak yang jual buah-buahan. Ada perlengkapan buat bikin rujak takjil. Oh, ini sisa-sisa sampah yang dikumpulkan sama petugas kebersihan, teman-teman. Kelapa juga lengkap sebenarnya. Cuman pasar yang di sini itu terbatas waktunya. Kalau nggak salah cuman sampai jam 9 aja. Ini sih, Pak. Nah, jadi cuman sayangnya ini di sini tuh sampahnya jadi berserakan begini ya. Mereka jadi ngandelin petugas kebersihan buat membersihkan sampah. Mereka tidak mengumpulkan sendiri sampah-sampahnya ya. Jadi kalau nggak ada petugas kebersihan ya numpuk banget sampah di sini. Nih. Oke, ini nih. Saya sih berharap ya sama pedagang-pedagang yang ada di area sini tuh berjualan tapi tetap menjaga kebersihannya, jangan sampai kayak gini nih. Ini sebenarnya kan jalan yang dijadikan pasar. Harusnya juga bisa saling mengerti dengan pengguna jalan lain. Itu sih menurut saya, teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana ya? Coba komen di bawah ya, teman-teman. Nah, ini kenapa pasar Minggu ini disebut salah satu pasar tradisional terbesar di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Karena pasarnya ini sampai ke luar-luar. Nah, kalau pasar resminya ini kan ini Pasar Jayanya sampai ke gedung sana. Nah, ini tuh pasarnya itu sampai ke luar-luar sini. Nggak tahu karena di dalam sudah lengkap, sudah penuh atau gimana.
Wes, wes. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini sepanjang jalan nih, tuh kayak abang-abang itu, jadi dia buang sampahnya itu langsung aja ke situ. Jadi memang sampahnya itu dibuang mengandalkan petugas aja. Mereka pedagang itu ya buang-buang aja. Tuh, sampai ikan-ikan laut, ikan-ikan ini pun ada ya. Sampai ke lautnya, Pak. Kan putih. Apa ya? 16, yang bukan 20. Bilang 27. Bu. Ikan-ikannya 15.000, 20.000. Nah, sebenarnya saya suka jalan-jalan atau main ke pasar-pasar tradisional kayak gini. Cuman inilah yang disayangkan, kenapa sampah-sampahnya seperti ini. Padahal kan ini sebenarnya jalan raya yang diaktifkan untuk pasar rakyat, untuk kebutuhan rakyat, untuk penjualan dan pembersihan kebutuhan masyarakat. Tapi sayang banget ya sampah-sampahnya kayak gini. Jadi pedagang-pedagang itu sampah-sampahnya ya dilempar-lemparin gitu aja. Nanti ngandelin petugas kebersihan. Ya memang benar mereka mungkin bayar uang kebersihan atau uang keamanan gitu ya. Tapi kan ya seharusnya saling juga, sama-sama menjaga kebersihan gitu, biar terlihat lebih tertata, lebih bersih. Mantap kan. Orang di dalu tunggu kok pinter. Ya lihat kan, nah, sampahnya itu numpuk di jalan sini. Kalau boleh saran sama pengelola pasar sini, enggak atau apa ya? Tolong lebih di tas atau gimana ya? Biar lebih nyaman gitu untuk pengunjung, pedagang juga sih, untuk kenyamanan kita semua. Pasar Minggu ini terkenal loh, salah satu pasar terbesar di Jakarta Selatan.
Di Jakarta, mungkin kalau di Jakarta Selatan itu paling besar. Bukan salah satu, tapi memang paling besar. Kalau area sini nih area buah-buah nih teman-teman. Tapi sama aja sih. Becek-becek juga. Buah-buahnya seger-seger nih. Buat buka puasa. Nah ini tempat pembuangan sampah sementaranya nih kayaknya. Nah gedung yang ini tuh, gedung ini teman-teman, gedung Pasar Jaya. Nah kalau ini los ininya nih, los pisang. Ini ada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kita yang lagi mengumpulkan sampah plastik mungkin ya, yang bisa didaur ulang. Ya ini sih sebenarnya salah satu apa ya, disayangkan gitu. Pasar Minggu, pasar tradisional terbesar sebagai sentra ekonomi masyarakat, salah satu sentra ekonomi masyarakat di Jakarta, tetapi penataan lingkungannya rada-rada kumuh gitu. Bukan rada kumuh, memang kumuh ya. Nah, di sepanjang jalan itu ke sini tuh sebenarnya kan jalan ya, jalan untuk menuju ke pasar ini. Yang ini adalah pasar Jayanya. Tapi jalanannya ini dijadikan sebagai tempat jualan juga. Nah ini mobil pengangkut sampah ya. Nah kalau di sepanjang jalan ini nih buah-buah nih, buah-buah pisang. Oh iya. Acara CCTV. Ya ya. CCTV. Sering masuk ya ibu ya, Ya. acara CCTV, Di CCTV apa yang besar? YouTube. Ini. Pak Mir, ikutin Trans 7. Makasih bu. Ya.
Nah, ke area sana juga ada pasar. Nah ini pasar Jayanya, pasar Minggu Blok B. Ini di depan ini pasar Minggu Blok B nih. Pasar Minggunya memang luas. Kita coba lihat ya. Kalau ini area daging nih. Ini area parkir juga dipakai area jualan juga. Nah, di kiri kanan kita juga ada ini. Dagang sayur. Oh, ada mobil apa ini? Ekskavator ya atau apa sih namanya ini? Nah teman-teman, yang di depan saya ini terminal nih, terminal Kampung Rambutan nih. Ini petugas-petugas kebersihan yang selalu menjaga kebersihan di lingkungan sini nih teman-teman. Kalau nggak ada bapak-bapak petugas ini, wah nggak tahu nih kondisi pasar ini di sini kayak gimana. Kita coba balik lagi, lihat ke arah sana teman-teman. Pasarnya masih cenderung ramai teman-teman. Ya itu menandakan bahwa ekonomi masih cukup stabil ya. Orang masih bisa belanja, orang masih bisa jualan. Ya mungkin walaupun sebenarnya dari beberapa minggu, beberapa pekan terakhir ini harga-harga pasar itu cenderung naik teman-teman. Apalagi semenjak ada MBG, memang pertumbuhan ekonomi itu bagus. Dari hulu ke hilir ada transaksi penjualan, ada transaksi apa gitu. Tapi masalahnya si permintaannya itu semakin banyak. Setiap kali kita mau beli, pasti bilangnya sudah habis, diborong MBG gitu kan. Ya makanya harga-harganya jadi mahal. Nah, kita masuk ke area sini nih. Tuh, mobil kebersihan nih. Iya, Mak. Gimana teman? Ini pasar lebih ramai dari pasar-pasar biasanya kan? Nah, kalau ini pasar rempah-rempah, pasar sayur, apa? Sayur-sayuran, bumbu-bumbuan ini.
Nah, kalau area sana itu area daging-daging tuh ada. Ini daging sapi kayaknya. Nah, ini bumbu-bumbu jadi nih. Teman-teman yang mau masak sebenarnya nggak usah repot bikin bumbu ya. Dari bumbu 20 gembok, veteran 20 colokan. instan. Wah, ini jual ikan nih. Ini bawa. Ini tempat-tempat daging. Nasi juga sama. Kita coba balik lagi ke arah sana, ke area tempat-tempat. 20 Palu, 20 Palu. Ada yang jual-jual alat bangunan juga ya. Ini area penjualan kelapa di sini. Nah, kalau di area sana itu area tempat penjual ikan-ikan basah, ikan-ikan seger. Ini sepanjang jalan ini sampai ke sana ikan semua tuh. Kita mau coba jalan ke sana ya. Ikannya gede-gede nih. Ini ikan apa ya? Ada ikan-ikan tongkol. Ikannya masih segar-segar ya. Orang gue. Ada yang gede lah. Jadi lauknya itu dipisah-pisah ya, yang khusus sayuran, khusus daging, khusus ikan. Yang merah hitam nih. Merah ya? Ah, yang itu belum ngomong.
Setengah kilo aja. Yang mana saya? Bung Banjar. Setengah kilo 30.000. Oh naik sekarang Iya biasanya tuh, jangan biasanya jangan. 50. Sekarang lagi mahal semua saya. Bapak kasih mahal. Saya kan selalu di sini Iya. banyak juga. Sekarang lagi mahal. Iya, padahal. Tuh ikan naik juga harganya. Tadi setengah kilo tuh 30.000. Nah ini ikan nila merah teman-teman. Ini ikan mas ayam. Lagu aja. Ya, jelek nggak bang? Sayap ya. Ini potong sayap ya. Nah, kalau ini udah masuk area sentra sayuran juga nih. Nih Ini berapa? 5.000. Ini berapa tiga? Semuanya kalau jualan asal aku tuh begitu. Ini yang di bawah di juta. Semua kalau Nah kita sudah di ujung pasar sini teman-teman. Balik lagi di sini banyak tumpukan sampah kan. Ya memang sisa-sisa penjualan ya. Mau nggak mau namanya pasar pasti banyak sampah. Ya pedagang sibuk dengan jualannya, pembeli sibuk dengan belanjaannya. Ya makanya butuh petugas kebersihan untuk membersihkan sisa-sisa dari sampah-sampah penjualan itu. Dari mulai sampah plastik, sampah-sampah sisa sayuran. Lihat, becek banget. Sampai ke sana pun becek banget. Ini sampai ke sana itu tumpukan sampah nih teman-teman. Nah, ini kita udah keluar lagi dari area pasar. Nah, ini adalah jalan raya Pasar Minggu yang tadi pertama kali kita masuk, teman-teman. Kalau ke arah sana itu arah yang kita mau ke Blok M. Nah, kalau ke sana ya ke stasiun Pasar Minggu, lurus, belok kiri stasiun Pasar Minggu. Jadi pasar ini tuh berdempetan sama apa? Sama stasiun Pasar Minggu, sama terminal Pasar Minggu juga nih. Nah itu bisa kita lihat Pasar Minggu, PD Pasar Jaya, Blok D. Dibagi beberapa blok karena memang pasarnya luas.
Oke, jadi gitu teman-teman. Sekian dulu untuk video kita pagi ini. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Terima kasih buat yang udah subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton video ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.